Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Baik, kali ini saya akan sharing sebuah cara ya untuk koreksi faktor daya. Pada video terdahulu kita sudah belajar menghitung daya reaktif dengan target Kospi 1. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menghitung daya reaktif dengan target Kospi sesuai keinginan kita ya. Tentu harus di atas 0,85. Rumus koreksi faktor daya QR sama dengan P kali tan P dikurangi tan P target ya. Dalam kurung ini harus dihitung dulu ya, baru dikalikan. QC adalah UC kuadrat per U kuadrat kali QR, dimana UC ini adalah tegangan kapasitor ya, sedangkan U ini adalah tegangan kerja. Ini QC untuk 3 fasa, untuk satuan mikrofaradnya ya, ada rumusnya juga ini seperti ini. Kemudian untuk satu fasanya ada rumusnya seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama adalah daya reaktif yang harus dipenuhi. Rumus yang pertama ini ya, QR-nya. Kemudian QC-nya daya reaktif kapasitor berdasarkan tegangan kerja. Nanti akan kita lihat ya, karena pada dasarnya ketika sebuah nameplate kapasitor ya, sebagai contoh nameplate-nya tertulis 415 volt, sedangkan tegangan kerjanya adalah 380, maka nilai kafar yang tertulis pada kapasitor itu tidak akan sama dengan yang tertulis ya. Jadi hasilnya nanti berdasarkan tegangan kerja itu ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini rumus yang ketiga ini adalah kapasitansi kapasitor tegangan 3 fasa. Sedangkan yang paling bawah adalah kapasitansi kapasitor tegangan 1 fasa. Baik, daya reaktif yang harus dipenuhi ya, diketahui P adalah 600 kW, ini power ya, daya aktif. Kemudian U adalah 380, ini tegangan kerja. Frek adalah frekuensi ya, 50 Hz. Kemudian Kospi-nya adalah 0,65. Kemudian UC-nya adalah 415. Ini adalah tegangan kapasitor ya. Ini ada yang 440 juga, ada yang 525 ya. Berapa daya reaktif yang harus dipenuhi jika target Kospi-nya adalah 0,9? Sekarang kita cari rumus daya reaktif dulu, yaitu QR sama dengan P kali dalam kurung ya, tan P dikurangi tan P target. Sekarang kita karena di sini kita baru mengetahui nilai cos ya, jadi kita harus mencari dulu nilai tan P dan ini ya, menggunakan rumus trigonometri. Nah, seperti ini rumusnya. Tan P adalah sin P per cos P. Kemudian sin kita juga belum mengetahui, karena yang kita ketahui hanya cos ya. Maka rumusnya adalah akar dari 1 minus cos kuadrat. Baik, sekarang kita konversi dulu dari cos P ke sin P. Tadi kita sudah ketahui ya bahwa cos P-nya adalah 0,65, maka hasilnya adalah ini adalah hasil sin P ya, dari nilai cos 0,65. Kemudian kita hitung di sini. Kita cari ini dulu ya, tan P-nya dulu. Tan P adalah sin P per cos P. Nah, sin P kita sudah tahu 0,7599. Kita masukkan di sini per cos P. Cos P-nya tadi 0,65 ya. Maka hasilnya adalah tan P-nya adalah 1,169. Sekarang kita cari tan P targetnya ya.
konversi cos pi target ke sin pi target. Masih sama ya, rumusnya masih sama. Kemudian ini sudah berbeda karena targetnya cos pi nya adalah 0,9 ya. Nah, hasilnya adalah 0,435. Ini sebenarnya ada angka lagi di belakang, nih saya ambil 3 angka saja. Mari kita masukkan di sini ya, di sini sinnya, kemudian cosnya di sini sama ya, 0,9. Maka tan pi targetnya adalah 0,483. Sekarang kita hitung ini daya reaktif ya di halaman selanjutnya. Ini adalah rumusnya. Tadi kita sudah hitung ya tan pi dan tan pi target ini, maka 650 ya kali ini ya 1169 dikurangi 0,485, hasilnya adalah 0,686. Kemudian 650 dikali 0,686, hasilnya adalah 445,9 kvar. Ini adalah kebutuhan daya reaktif yang harus dipenuhi. Sekarang kita hitung daya reaktif kapasitor berdasarkan tegangan kerja. Tadi kita sudah ketahui ya, hasilnya adalah 445,9 kvar. Nah, rumusnya seperti ini ya, QC ya. Nah, ini adalah hasil dari ini perkalian dari ini hasil dari rumus ini ya, karena tadi kan tegangan kerja dengan tegangan kapasitornya berbeda, maka hasil kafarnya dari kapasitor itu juga akan berbeda, maka harus di atas dari daya reaktif yang dibutuhkan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ketika kita mau memberi jumlah stepnya, maka nanti kita tinggal membaginya. Misalnya 12 step, ini dibagi 12 gitu ya. Nah, kalau kita kasih 50 kvar per step, maka kali berapa tadi? Kali 12 ya, maka hasilnya 600 kvar. Nah, itu yang 70 nanti bisa untuk cadangan ya. Kalau suatu saat ada 1 atau 2 biji yang rusak, maka masih tetap aman. Itu. Kemudian sekarang kita hitung kapasitansi kapasitor untuk tegangan 3 fasa. Ini untuk satuan mikrofaradnya ya. Sebetulnya untuk yang tadi aja kita udah ini ya, udah cukup ya, tapi biar kita tahu ya, kita pelajari juga. Rumusnya adalah QC untuk 3 fasa adalah 159 235 000 ya, 3 kali QC, atau tadi kita sudah tahu ya, per frekuensi kali tegangan kerja kuadrat per 3. Nah, tadi kita sudah ketahui ya, QC nya adalah 531,8. Jika kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya 3909 mikrofarad. Ini untuk 3 fasa. Nah, kemudian untuk kapasitansi kapasitor tegangan 1 fasa, rumusnya seperti ini ya. UC 1 fasa untuk satuan mikrofaradnya adalah ini. Nah, ini jika kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya seperti ini ya teman ya. Ini untuk 1 fasanya adalah 11.728,69 mikrofarad. Ya, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.